program kuliner itu ada. Ibu saya menderita sakit, saya sebagai anaknya yang harus meneruskan gudeg manggar ini. Ya, saya Wulan, saya generasi kedua di gudeg manggar Budola. Gudeg ini awal mula dirintis oleh ibu saya sekitar tahun 1998. Sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda dari Dinas Pariwisata Kota Jogja. Tapi pas waktu itu dipegang ibu kan, saya masih kerja. Gudeg manggar itu dulu hidangan ningrat ya. Kebanyakan yang mengkonsumsi gudeg manggar itu ya memang kalangan-kalangan atas, terutama yang di keraton. Kebetulan Keraton Jogja dulu juga mengambil gudeg di sini waktu mereka ada tamu-tamu kehormatan. Iya. Dan sekarang pun masih kadang-kadang juga ngambil sini untuk dikonsumsi putra-putra Ngarso Dalem. Iya, kebetulan juga kadang Gusti Kanjeng Ratu juga menginginkan gudeg, mereka juga ambil ke sini. Belum lama kemarin Abdi Dalem ke sini, katanya yang ngersakake itu putra. Iya, gitu. Kalau dulu waktu masih dipegang ibu saya, itu malah sering. Iya, ngambil ke sini. Kalau sekarang mungkin di dalam keraton sudah ada juru masak sendiri. Jadi kalau mungkin mereka mau yang rasa otentik, mereka ambil sini gitu. Kalau resep rahasia sebenarnya secara garis besar resepnya sama ya, semua gudeg itu sama. Cuman kita karena bahan kita dari manggar, itu prosesnya lebih lama. Jadi kalau nangka itu sekitar 5 jam sudah bisa dikonsumsi. Kalau ini saya harus memasak lebih lama 4 kali lipat, 5 kali lipat waktunya. Jadi paling tidak 24 jam. Jadi misalnya saya masak malam, itu 2 hari lagi baru kita jual. Kalau misalnya saya masak pagi, paling tidak besok siang. Besok siang baru berani jual. Mahalnya gudeg manggar itu karena bahan bakunya sendiri sudah mahal, terus untuk proses masaknya kita memakan waktu lebih lama, dan itu kalau menggunakan gas nggak bisa mateng. Kita harus pakai tungku kayu bakar, karena di saat kita tinggal istirahat itu masih ada bara yang menyala sampai besok pagi-pagi itu masih menyala. Jadi pada saat kita berhenti proses masaknya, kita tinggal, tapi kan dia masih otomatis masih ada bara yang membantu proses pematangan. Dengan menggunakan kayu bakar, ada aroma-aroma atau cita rasa yang khas. Dulu kita seringnya pagi, tapi begitu saya rasakan kok ternyata kita kerja malam lebih enak untuk mengurangi mungkin perasaan yang kebanyakan orang rasakan di musim kemarau yang seperti ini. Jadi kita lebih nyaman bekerja di malam hari. Ini gudeg kita juga masuk gudeg kering. Setelah maghrib itu kita mulai. Nanti kita sampai jam 12 malam, kadang jam 1, besok pagi kita habis subuh, kita mulai proses lagi gitu.
untuk masak gudeg, sambal goreng, mungkin opor ayam, telur juga kita nggak menggunakan penyedap rasa. Jadi khusus untuk gudeg kita penambahan bahan tempe semangit aja itu. Nah, itu sebenarnya bukan bumbu rahasia ya, karena kalau orang Jawa memang memakai tempe semangit untuk menambah cita rasa juga. Terus kalau kebanyakan orang-orang tua itu bilang dia akan membuat bahan masakan itu menjadi lemas, lebih lemas. Ya, jadi nggak kaku. Memang yang merintis ibu. Cuman mungkin perubahannya sedikit. Saya mengurangi gulanya karena konsumen kita banyak yang dari luar pulau juga, luar Jogja juga. Otomatis mereka nggak begitu menyukai makanan yang manis sekali ya. Kebetulan kalau di Jogja kan gudegnya manis sekali. Nah itu kita mulai ya sekitar 10 tahun yang lalu memang kita agak mengurangi gulanya. Tapi alhamdulillah juga konsumen tetap suka, dan bahkan mereka ini lebih enak karena nggak begitu manis. Untuk rasanya manggar itu ada yang bilang kita makan gudeg manggar itu tanpa ayam pun kita sudah seperti sudah ada lauknya gitu. Padahal itu kan cuman manggar ya. Ada yang nggak tahu ini apa, ini dikiranya suiran ayam juga kan. Kalau kuncinya ya kita konsisten dengan bumbunya aja, konsisten dengan bumbu. Terus biarpun harga manggar mahal, kita tetap buka. Diusahakan nggak mengecewakan orang-orang yang datang ke sini. Dan harga pun kita nggak terus mengikuti kenaikan harga manggar. Jadi kita stabil aja, kecuali di hari Lebaran karena memang manggarnya sampai naik itu ada 3 kali 4 kali lipatnya dari harga normal. Itu baru kita menaikkan pun nggak banyak. Masalahnya satu, kalau yang dari Bantul itu manggar bukan dari penebangan pohon, mereka ambil berkala, otomatis hasil dari manggar itu lebih lemas, lebih lembut ya. Kalau yang dari Purworejo Kebumen itu penebangan pohon yang kemungkinan besar manggarnya nggak pernah dipetiin, jadi lebih ke agak keras. Jadi gulanya memang kita sudah tarafnya agak turun. Yang gula bagus, tapi mungkin kita tergantung karena kita banyak di pesanan. Iya, tapi kalau kita proses sekali masak, kalau normal aja kita sekali masak 15 kilo, paling 2 hari sekali gitu kita masak. Selama persediaan manggar kita normal ya. Kadang-kadang mungkin karena iklim sekarang masuk di kemarau panjang, nggak ada hujan, itu agak kesulitan sedikit. yang biasanya stok manggar kita melimpah, jadi kita agak press gitu. Kalau kita ada pesanan dari mungkin person yang mau ada hajatan, atau ada juga catering yang ngambil ke sini, gitu biasanya mereka ngambil banyak. Tapi cuma kalau catering kayak di gudegnya aja. Iya, weekend itu kita banyak dari Surabaya, Jakarta, Magelang, begitu. Kebanyakan Jawa Timur, Jakarta, Bandung. Nah, selain itu kita melayani pengiriman ke luar kota juga. Iya, sekitar seputaran Pulau Jawa. Tapi hambatan yang pertama ya bahan baku. Iya, kebetulan ini harganya mahal terus. Dikarenakan ya itu, karena nggak ada hujan, lama nggak hujan, itu harga manggar sekarang 60.000. Dan katanya pemasoknya itu ini kemungkinan turunnya susah. Karena apa? Pemetik itu sekarang udah malas metik manggar karena hasilnya nggak seberapa. Jadi mereka biarkan terus dipetik pas kelapa muda.
harganya juga mungkin relatif mahal daripada kelapanya, terus banyak peminatnya, lebih mudah penjualannya. Selama pemasok itu bisa menyediakan seberapapun, dengan harga berapapun, harus kita terima. Iya. Dan sepanjang itu usaha ini akan terus berjalan. Iya. Selama masih ada manggar dan masih ada yang bisa memasok kita akan jalan terus. Iya. Mungkin di keotentikan rasanya aja. Kalau nanti mungkin saya berpikir, oh mau tak kasih, mungkin bervariasi apa, itu kayaknya malah hilang kekhasannya. Karena bahwa gudeg manggar ini menjadi warisan budaya tak benda, seperti kayak apa, kesenian-kesenian apa gitu. Dinobatkan, nah kalau sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda dari Dinas Pariwisata Kota Jogja. Jadi kalau orang beli gudeg mesti lihat lah. Saya takut ya kira-kira. Untuk generasi, kalau anak-anak muda sekarang, itu menjadi tantangan kita. Karena apa? Sekarang banyak kafe-kafe yang menjual makanan-makanan masa kini ya, bahkan mungkin makanan-makanan yang dari luar. Nah itu kalau anak-anak muda sekarang mesti pilih yang itu. Jadi ya kita berdoa aja semoga masih ada generasi-generasi muda yang masih mau mencicipi gudeg manggar gitu. Anak-anak muda ada sih, kadang-kadang malah dari itu kota Surabaya. Itu karena benar-benar penasaran mereka datang ke sini dan mereka pun bilang enak. Kalau orang Jogja sendiri malah enggak. Kalau orang Jogja sendiri malah tidak. Kalau modifikasi saya nggak bisa, karena ini udah pakem yang namanya gudeg. Saya hanya mengurangi tingkat manisnya aja. Kan kebanyakan sekarang nggak suka manis. Untuk menghindari diabetes juga kan. Itu aja. Untuk inovasi atau apa, nanti saya malah menghilangkan pakem. Ya, tetap bertahan seperti ini. Mungkin hanya di penyajian-penyajian aja, misalnya untuk prasmanan atau apa gitu. Kita dengan alat-alat yang mungkin malah tetap kita pakai gerabah-gerabah gitu. Harapannya ya masih tetap bisa lestari sampai kapanpun, biarpun konsumennya sudah nggak sebanyak yang mungkin saat ini atau yang dulu-dulu. Ini jelas itu menjadi tantangan dan menjadi keinginan saya, itu masih bisa tetap lestari dan masih ada generasi-generasi muda yang masih menginginkan gudeg manggar ini tetap ada penggemarnya. Kendala kita di krecek sama manggar yang sering ketipu. Kalau telur itu paling harganya aja. Sekarang itu nggak cuma manggar yang mahal, kelapa itu mahal, nggak ada hujan. Gula merah yang dulu per kilo 22.000, ya sekitar baru setahunan ya Pak ya. Pokoknya nggak ada hujan ini, yang dulu 22.000 per kilo yang gula asli, sekarang 30-an.